Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي على رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Karena seseorang yang mengetahui dalam hatinya bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu bentuk syukurnya yaitu tunduknya hati, tunduknya anggota badan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu akan terasa tersiksa apabila dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda keimanan yang ada di dalam hati seorang hamba. Dan jika dia selalu mengupayakan meningkatkan keimanannya, maka keimanan itu akan tertancap di dalam hatinya, dan dia akan berbuah akan kemanisan dan kelezatan iman, dan ia akan bergembira dengan ketaatan, berbahagia dengan ketaatan, dan sangat gundah hatinya ketika dia jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang kita lakukan setelah ba'da maghrib ini, menjelang isanya, yaitu belajar ilmu agama. Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami nasihati diri kami dan jamaah hadirin wal hadirat sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jadi kita diminta sebenar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, nasihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, dan nasihat orang-orang soleh terdahulu sesama mereka agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa dimanapun kita berada. Ketakwaan itu bukan di masjid saja, atau ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita saja, akan tetapi kita bertakwa dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di rumah kita, di kala sendirian. Maka rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada. Janganlah kita ketika saat sendirian kita melakukan maksiat kepadanya. Dan ini sangat berbahaya bagi seseorang apabila di dalam kesendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang mengetahui. Bahkan istri, anak-anaknya tidak mengetahui. Tetapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui.
mengetahuinya. Dan inilah untuk gunanya kita mempelajari agama ini, agar senantiasa bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebaik-baik bekal kita ketika di akhirat kelak, ketika dibangkitkan di hari kiamat, maka tidak ada bekal yang paling baik kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu meningkatkan keimanan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari agama ini, dengan membaca, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, dan dia adalah imam besar dari generasi tabi'in. Generasi tabi'in yang mana beliau rahimahullahu taala sempat bertemu dan mengambil ilmu dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sebagaimana dinukilkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, bahwasanya innama yutlabul ilmu, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah yutaqallahu bih, adalah untuk agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Itulah di antara tujuan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar ada bekal kita di akhirat kelak, dan tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat bagi kita yang kita usahakan kecuali kita betul-betul hati kita ini bersih dari segala kotoran, bersih dari kesyirikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari hasad dan kotoran-kotoran hati lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidaklah akan bermanfaat harta dan anak-anak seseorang kecuali yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang tidak ada kesyirikan padanya, hati yang tidak ada kemunafikan di dalamnya, hati yang tidak ada penyakit-penyakit hati di dalamnya. Dan ini sangat susah. Dan alhamdulillah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang telah menurunkan firman-Nya, Kitabullah, juga mengutus nabinya agar agar kita bisa membersihkan hati tersebut, membersihkan jiwa kita tersebut, yaitu dengan Al-Quran, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada kecuali dari apa yang Allah turunkan dari sisinya, kecuali apa yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan itu harus kita upayakan agar hati kita ini senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita ini selalu tunduk dan patuh kepadanya. Dan ini butuh perjuangan yang sangat berat, butuh kesungguhan yang luar biasa. Dan kalaulah tidak taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah sukar seseorang hamba untuk bisa melakukannya. Sebagaimana yang kita sebutkan di pekan yang lalu, bahwa di pekan ini, di hari Senin ini, insyaallah akan kita mulai membacakan matan dan menjelaskannya secara singkat, matan al-usulus tsalatsa, 3 landasan utama.
Untuk itu sebagian dari kita apa sudah ada yang ada PDF, ada. Mungkin bisa dibantu untuk membacanya. Siapa yang bisa? Atau Abu Zaid? Tafadhal. Tafadhal, bacakan saja matan, nanti dijelaskan. Enggak masalah, kan ada baris. Ada barisnya. Siapa? Oh, enggak, namanya saja belajar, jangan. Enggak, biasanya kita dalam majelis majelis itu dibacakan, dan begitu para ulama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi membacakan. Siapa yang sudah ada PDF-nya? Ada? Fadal Fikri, bacakan. Tidak masalah. La, dari awal, dari Bismillah. Dari Bismillahirrahmanirrahim, dari awal, dari pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ikhlam, rahimahullah, lalu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail al-awwal al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa maghfiratul nabiyya wa maghfiratul dinil islam bi adillah at-thaniyah al-amalu bih at-thalithah ad-da'wah ilaihi ar-rabi'ah as-sabr ala adabi wa dalilu qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukup. Itulah pembukaan dari matan Ushulul Tsalatsah yang baru saja dibacakan oleh akhuna Fikri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Jadi kalau di dalam belajar kita jangan sampai malu. Cuman membaca yang namanya kita belajar salah itu biasa. Jadi untuk kedepannya biasa namanya belajar salah. Jadi kalau kita malu, takut dengan kesalahan, maka tidak akan selamanya kita tidak akan bisa untuk memperbaikinya. Muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala memulai tulisannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai matanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak kita membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya ada riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukilkan oleh salah satu syarahnya matan Ushulul Tsalatsah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan beliau juga menukilnya dalam Kitabul Ilm. Kitabul Ilm, hadis ini berbunyi kullu amrin jibalan la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang padanya tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah, maka dia terputus. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam As-Suyuti di dalam Jami'us Shaghir. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Kitabul Ilm bahwa hadis ini apakah hadis ini sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih atau tidak sahih. Sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah taala katakan hadis ini
lemah, dhaif. Akan tetapi ulama-ulama yang lain ada yang mensahkan hadis ini. Jadi hadis ini pada hakikatnya ada riwayatnya, namun kita lepas dari perselisihan ulama tersebut bahwasanya apakah hadis itu sah dari Nabi SAW atau dhaif. Maka bagi kita penuntut ilmu yang tidak ada ilmu, maka kita boleh mengambil pendapat ulama tersebut, apakah ini tidak ada sah dari Nabi SAW atau tidak. Namun yang kita maksud dari hadis ini bahwa segala sesuatu itu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah suatu amaliyah pekerjaan dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat Al-Qur'an, apabila kita membuka lembaran mushaf ini, perhatikan setiap ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ini, dalam setiap surat dalam Al-Qur'an ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah, surah Al-Bara. Kecuali karena sebagian ulama mengatakan bahwa surah At-Taubah itu berkaitan dengan ayat surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mengirim surat kepada penguasa Sabak ke kita itu, Ratu Balqis. Di dalam surah An-Naml ayat 30 kalau tidak salah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya surat ini dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini kita ambil sedikit, ada ulama yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dalam bagian dalam surah Al-Fatihah. Sebagian berpendapat bahwa itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa itu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Di sini kita ambil fikihnya, karena sebagian yang tidak mengatakan itu termasuk dalam surah Al-Fatihah, yaitu berlandaskan hadis di mana seseorang itu ketika dia memuji Allah, maka Allah membalas pujiannya, menjawab pujiannya, mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika di hadis itu Nabi SAW menjelaskan dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Dan ada ulama yang menjelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Ini sekedar ilmu pengetahuan kita. Jadi seandainya kita menjumpai di tulisan-tulisan atau muhadarah rekaman kajian, ada yang mengatakan bahwa itu tidak termasuk, oh jadi kita sudah mengetahui. Memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan amalan-amalan yang dianjurkan kita melakukannya. Dan di ayat yang lain kita teringat di dalam surah Hud yang spesial cara membacanya. Bismillahi majreha wa mursaha. Dalam surat Hud, majreh itu cuma satu-satunya cara membaca seperti itu dalam Al-Quran Al-Karim. Dan wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW di Gua Hira di bulan Ramadan, yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Selanjutnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk memulai suatu pekerjaan itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Seperti kita hendak melakukan aktivitas keluar rumah, maka dianjurkan untuk membaca nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lalu ketika kita makan, maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Jadi katakanlah, sebutlah nama Allah, qul bismillah wa yaqul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa qul bi alama, dan makanlah yang sekitar dekatmu. Ketika itu Nabi melihat ada anak-anak yang dia makan mengambil bagian-bagian yang jauh, maka dikatakan oleh Nabi, wahai ghulam, wahai anak, makan, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah sesuatu yang dekat darimu. Jangan mengambil yang jauh, kecuali kita minta tolong ambilkan itu. Apalagi dia seorang anak, maka ketika itu Nabi SAW mengajarkan kepadanya tata krama, adab ketika makan. Lalu minum, menutup pintu rumah, ucapkan bismillah, sehingga apabila di rumah itu penghuninya mengucapkan bismillah ketika menutup pintu atau jendelanya, dan dia makan, minum dengan bismillah, maka setan pun berkata, tidak ada makan malam dan tidak ada tempat menginap di sini. Jadi ini harus kita perhatikan bahwa untuk segala aktivitas itu hendaklah memulai nama Allah Subhanahu. Menyembelih, maka di antara sembelihan yang halal itu dengan yang haram adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah sesembelihan seseorang apabila dia menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang bagi yang telah berkeluarga, ketika dia mendatangi istrinya, menjumpai istrinya, maka ucapkan bismillah, lalu mengucap doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana. Ya Allah, lalu berdoa dengan nama Allah, berdoa agar meminta perlindungan terhadap rezeki yang ketika itu dia ingin mendatangi istrinya, ada hasrat terhadap istrinya. Dijelaskan dalam hadis itu, barang siapa ketika dia ingin mendatangi istrinya mengucapkan doa tersebut, apabila dia mendapatkan rezeki, dikarunia anak dengan perbuatannya ketika itu, maka anaknya akan terjaga dari godaan syaitan. Anaknya akan terjaga dari godaan syaitan. Dan banyak sekali anjuran-anjuran di dalam syariat ini agar mengucapkan bismillah naik kendaraan, membuka baju, membuang hajat, dan segala aktivitas agar, dan begitu juga dengan pesan. Ada pesan di WhatsApp, maka tidak apa-apa kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, afdolnya adalah bismillahirrahmanirrahim, kecuali untuk makan memang kata Nabi qul bismillah. Tapi kalau untuk misalnya menulis pesan di WA, seperti Nabi SAW pernah mengirim surat kepada penguasa Romawi, Kaisar Romawi. Ketika itu Nabi memulainya surat itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Azimur Rum, kepada penguasa Romawi. Assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mendapat petunjuk. Baru dijelaskan oleh Nabi untuk mengajak penguasa-penguasa dunia ketika itu agar mereka memeluk agama Islam. Perbedaan antara Kisranya Persia dengan Kaisar Romawi ketika itu, Kisranya Persia ketika mendapatkan surat dari Nabi SAW untuk mengajak mereka memeluk Islam,
Kisra Persia merobek-robek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Kaisar Romawi, dia menyimpan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan pernah mengumpulkan uskup-uskup, yaitu penguasa pendeta-pendeta mereka ketika itu, bahwasanya Heraklius ini mau beriman dengan Nabi SAW, karena berita akan Nabi SAW telah ditemukan di kitab yang ada pada mereka, yaitu Injil. Karena penguasa Romawi, kerajaan Romawi ketika itu beragama Nasrani. Bahkan dia berkeinginan untuk mencuci kaki Nabi SAW. Dan sampai sekarang Romawi itu tetap ada. Berbeda dengan Persia. Persia karena dia telah mensobek, mengkoyak-koyak surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampai sekarang kerajaannya pun tidak ada bekasnya. Dan di antara penguasa ketika itu yang mengetahui tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam, beritanya bahwa ada nabi di dalam kitab yang ada mereka, yaitu Najasyi. Najasyi penguasa di negeri Habasyah. Sehingga hijrah pertama kali para sahabat itu yaitu ke Habasyah. Ke negeri Najasyi. Baik. Demikianlah sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ini, sebagaimana kita rujuk ke tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, bahwa Ar-Rahman tersebut itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi kasih sayang Allah, penyayangan Allah itu untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk, baik dia beriman maupun kafir, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmannya Allah. Adapun Ar-Rahim adalah khusus bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Jadi itu antara beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Selanjutnya, bahwasanya di awalnya penulis memulai tulisannya ini dengan i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Jadi muallif mendoakan orang-orang yang mempelajari matan ini, didoakannya walaupun matan ini sudah lama, beberapa abad yang lalu, maka ini adalah salah satu bentuk kasih sayang ulama. Kasih sayang ulama terhadap umat ini. Para ulama itu mempunyai sifat kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat kasih sayangnya, sangat pengasih dia kepada umatnya. Begitu juga para ulama. Para ulama itu memiliki sifat penyayang kasih sayang agar umat ini selamat. Tentu yang lebih menginginkan selamat umat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam usahanya di dalam mendakwahkan Islam, walaupun dikecam, walaupun ditindas, walaupun ingin dibunuh oleh kafir Quraisy ketika itu, Nabi tetap mendakwahkan risalah yang telah Allah turunkan kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh manusia, baik itu dari golongan jin dan manusia bahkan. Annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail.
Sesungguhnya wajib bagi kita, atas kita untuk mengetahui 4 masalah. Apa itu? Al-ula al-ilmu. Al-ilmu. Yang pertama yaitu ilmu. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah membicarakan sedikit banyaknya tentang keutamaan ilmu, tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu, tentang hal-hal yang harus kita miliki agar mendapatkan ilmu tersebut. Dan ilmu itu tidaklah diraih bagi orang-orang yang santai-santai, orang-orang yang tidak berjuang berusaha untuk mendapatkannya. Innamal ilm bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengetahui tanpa belajar. Lihatlah bagaimana seseorang, kita contohkan orang yang belajar di fakultas kedokteran, berapa tahun mereka belajar? Mulai dari TK-nya, PAUD-nya, SD-nya 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sampai perguruan tinggi, mengambil fakultas kedokteran 4 tahun lebih kurang. Setelah itu mengambil spesialis sekian tahun juga. Dan berapa banyak harta, waktu yang terbuang dengan usaha tersebut. Begitu juga dengan ilmu agama. Seseorang yang mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu agama, maka dia membutuhkan semangat juang yang sungguh-sungguh. Memang jasad ini sedikit dari istirahatnya. Kenapa tidak? Karena waktu-waktu yang Allah sediakan, semuanya kita ini 24 jam itu harus bisa kita membaginya. Harus ada untuk pekerjaan, harus ada untuk belajar, harus ada untuk menghafal, harus ada untuk mengulang-ulang hafalan, murojaah. Dan bagi yang merasakan, yang mencoba untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan bahkan menghafal, memurojaah itu lebih berat daripada menghafal. Mengulang-ulang hafalan itu lebih berat daripada menghafal itu sendiri. Seandainya kita menghafal di ba'da subuh, mungkin kita bisa menghafal beberapa ayat, setengah lembar atau 1 lembar, tetapi untuk mengulang-ulangnya itu sangat berat. Dan seandainya kita tidak mengulangnya, memurojaahnya, maka dia pun akan lupa. Jadi butuh perjuangan, butuh sungguh-sungguh di dalam belajar ini. Dan di antara kiat untuk mudah belajar, mudah memahami ini, yaitu sebagaimana kita singgung di pertemuan, ikhlaskanlah niatnya. Untuk apa kita belajar agama ini? Untuk apa kita duduk meninggalkan kesibukan kita antara maghrib dan isya itu, yang sebelumnya mungkin sebelum ada kajian ini kita melakukan berkumpul dengan keluarga atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, dan sekarang kita luruskan niat kita. Dan belajar itu, menuntut ilmu agama itu, yakinilah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Bahkan ibadah yang agung. Kalau tidaklah ini ibadah, maka tidak mungkin para ulama terdahulu berjuang dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan ulama terdahulu, apabila kita baca biografi mereka dalam belajar menuntut agama, tidak ada bandingannya. Tidak mungkin kita bisa seperti mereka, berjalan ke sini ke situ sebagaimana kita singgung di pertemuan yang sebelumnya. Akan tetapi keikhlasan mereka membuahkan hasil. Apa yang telah mereka kumpulkan, yang mereka tulis, kita bisa mempelajarinya di zaman kita ini. Ialah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya masih bisa kita pelajari di zaman ini. Lalu setelah itu dijelaskan oleh muallif bahwasanya ilmu itu wahwa ma'rifatullah.
Ilmu itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatun nabi, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adilah, dan mengenal agama Islam itu dengan dalilnya. Jadi kita mengenal agama ini dengan dalil, bukan dengan pendapat kita, pendapat orang, pendapat guru, akan tetapi apa sumbernya yang diambil dari guru kita itu, dari ustadz kita itu, dari syekh kita itu, dinukilkannya di mana, mana ayatnya, mana hadisnya. Itulah ilmu agama. Dan seandainya kita tidak teliti dalam masalah ini, maka mau dimanakan agama ini? Si fulan mengatakan agama ini begini, si fulan mengatakan kelompok ini mengatakan agama ini begini. Oh, kelompok yang organisasi Islam ini mengatakan begini, tujuannya ADRT-nya begini. Tidak. Agama ini yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan kitab Allah, kecuali dengan hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk ini, karena apabila dilanjutkan masih agak terlalu panjang pembahasannya, mungkin nanti terlambat kita untuk melakukan sholat isya, karena di masjid-masjid dekat sudah terdengar azan. Maka kita cukupkan dulu pembahasan kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang telah kita upayakan di malam hari yang berbahagia ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu akan membuat seseorang itu bahagia. Ilmu yang bermanfaat itu akan membawa seseorang itu berbahagia. Lihatlah siapa yang mendapatkan ilmu dari Nabi SAW di zaman itu. Apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki, apakah dia anak-anak atau budak, merasakan kebahagiaan. Khadijah radhiyallahu anha berbahagia dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq berbahagia. Dari budak Bilal bin Rabah berbahagia. Anak kecil Ali bin Abi Thalib ketika itu berbahagia. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan memancarkan cahaya di dada kita yang akan membuat kita bahagia. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, maka itu akan menghabiskan waktu kita dan nanti pun akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu selain Nabi mengajarkan kita meminta ilmu yang bermanfaat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa mantaqa, juga mengajarkan agar kita berlindung dari ilmu. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa ilmin la yanfa'. Ini terbalik-balik. Dan wa da'watin la yustajaba laha, dan doa yang tidak dikabulkan. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.